Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya James Pitasari. Saya mahasiswa Akademi Farmasi semester 2 dari kelas D kuliah pagi CD. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kimia organik pada bab asam amino dan protein. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Protein sendiri itu merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas asam amino. Untuk protein yang berasal dari hewan itu biasanya disebut dengan protein hewani. Contohnya seperti daging, susu, telur. Untuk protein yang berasal dari tumbuhan biasanya yaitu disebut dengan protein nabati. Biasanya contohnya itu seperti kacang-kacangan. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang asam amino. Yang kedua yaitu protein atau biasa disebut dengan polipeptida. Yang ketiga yaitu penggolongan protein. Yang keempat yaitu identifikasi protein. Yang kelima yaitu denaturasi protein. Yang keenam yaitu fungsi protein. Untuk selanjutnya saya akan membahas asam amino. Asam amino sendiri itu merupakan senyawa monomer penyusun protein dengan struktur sebagai berikut. Di sini saya sudah menuliskan struktur asam amino. Nah, di sini ada C. C mengikat 4 gugus yang berbeda, mengikat gugus asam amino, mengikat gugus karboksil, dan mengikat gugus hidrogen, dan mengikat gugus R. C sendiri ini merupakan C chiral yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Sedangkan fungsi R yang di sini merupakan yang membedakan asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya. Nah, di bawah sini saya sudah menuliskan contoh struktur asam amino. Di sini ada C, mengikat karbohidrat, mengikat hidrogen, dan mengikat asam amino. Yang di bawah ini mengikat gugus R atau grup. Nah, di sini R itu sebagai varian. Nah, nanti di sini ini R-nya ini yang membedakan asam amino dengan asam amino yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya sudah menuliskan beberapa contoh struktur dari asam amino. Ada glisin, ada sistein, ada tirosin, dan ada 2 lagi. Nah, ini adalah contoh struktur dari glisin. Di sini contoh contoh asam amino sistein. Yang di sini contoh asam amino tirosin. Nah, untuk struktur glisin, sistein, dan tirosin ini berbeda. Yang membedakan adalah di kotak yang saya kasih garis biru. Kenapa? Karena di sini merupakan adalah gugus R. Nah, kembali yang tadi yang penjelasan yang awal tadi adalah R itu merupakan yang dapat membedakan gugus amino 1 dengan gugus amino yang lainnya. Nah, ini contohnya. Jadi, hidrogen di sini sebagai gugus R-nya. Sama dengan yang di sini, CH2 rantai dengan CH, ini merupakan gugus R-nya juga. Sama dengan tirosin. Yang merupakan gugus R adalah yang saya garisi tanda biru ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat dari asam amino. Yang pertama yaitu sifat asam amino adalah amfoter. Amfoter sendiri yaitu dapat bereaksi dengan asam atau basa. Sifat dominan ditentukan oleh jumlah gugus karboksil atau amina yang terikat. Contohnya seperti struktur ya. Nah, untuk contohnya sendiri di sini saya sudah menuliskan. Di sini C ini mengikat NH2, mengikat gugus R, mengikat karbohidrat, dan mengikat H sendiri di atas. Nah, untuk NH2 ini bersifat basa. Sedangkan untuk karbohidratnya sendiri itu bersifat asam. Contoh dari asam amino yang bersifat amfoter yaitu adalah seperti yang gambar struktur yang sudah saya tuliskan di sini. Di sini C mengikat asam amino, mengikat hidrogen. NH2 itu apa sih, mau? Benar asam amino.
Untuk sifat asam amino yang kedua yaitu asam amino sendiri itu bersifat ion sweeter atau ion dipolar. Nah, merupakan molekul netral yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Contoh strukturnya yaitu seperti ini. NH2 berikatan dengan rantai C. C sendiri ini berikatan rangka dengan O dan berikatan rantai R. Berikatan lagi dengan COH menjadi NH3+ berantai dengan C, berantai rangkap dengan O, R, dan CO. Nah, hanya sendiri ini untuk H dari COOH di sini dia berpindah ke NH2. Maka jadinya yaitu menjadi NH3+ karena H dari COOH yang tadi itu pindah ke NH2. Maka menjadi NH3+. Ini merupakan sifat asam amino yang sweeter atau ion dipolar. Untuk yang ketiga yaitu sifat asam amino yaitu bersifat aktif. Dari contoh asam amino yang tadi sudah saya jelaskan itu hanya glisin yang tidak memiliki sifat aktif. Contohnya seperti ini. Struktur yang sudah saya tulis di sini. NH2, C mengikat NH2, mengikat hidrogen, mengikat gugus R, dan mengikat COH. Nah, untuk C sendiri di sini, ini merupakan C asimetris atau C kiral. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas penggolongan asam amino. Berdasarkan pembentuknya, asam amino itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu asam amino esensial, yang kedua yaitu asam amino non esensial. Untuk asam amino esensial sendiri ini biasanya diperlukan oleh tubuh, tetapi tidak bisa disintesis oleh tubuh. Contohnya seperti lisin, valin, isoleucin, dan triptopan. Untuk asam amino non esensial tidak harus di dalam makanan karena bisa disintesis oleh tubuh. Contohnya yaitu seperti glisin, alanin, asam glutamate, dan tirosin. Berdasarkan struktur gugus R atau rantai samping, asam amino dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu asam amino dengan rantai samping netral. Yang kedua, asam amino dengan rantai samping asam. Yang ketiga, asam amino dengan rantai samping basa. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas protein. Di sini saya sudah menuliskan struktur protein. Ini adalah gugus protein. Untuk yang saya kotak dengan spidol warna hijau, ini merupakan ikatan peptida. Ada contoh lagi di sampingnya yaitu seperti ini. Ini adalah gugus protein. Manakah ikatan peptida? Ikatan peptida yaitu yang saya garis dengan spidol warna hijau. Nah, untuk sifat-sifat protein di sini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu membentuk sweeter ion di dalam air. Yang kedua, dapat mengalami denaturasi atau kerusakan struktur akibat pemanasan, perubahan pH, pelarut organik, gerakan mekanik, dan adanya ion logam. Yang ketiga yaitu, jika dilarutkan dalam air, mempunyai viskositas atau kekentalan lebih besar daripada air. Viskositas tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Yang keempat yaitu, sebagian besar protein bersifat koloid hidrofil. Yang terakhir, protein ini dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan encer atau enzim protease. Sini saya sudah menuliskan sifat-sifat protein. Ada 5 macam. Untuk selanjutnya yaitu penggolongan protein. Penggolongan protein bisa dibedakan menjadi 4 golongan. Untuk golongan pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, protein
dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu protein globular atau menggulung. Contohnya seperti lapisan luar kuku dan lapisan luar rambut. Yang kedua yaitu protein serat. Contohnya yaitu enzim, antibodi, dan ribosom. Berdasarkan fungsinya, protein dibagi menjadi enzim, protein transport, protein cadangan, protein kontraktil, protein struktural, protein pelindung, dan hormon. Berdasarkan asalnya, protein dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu protein nabati, yang kedua yaitu protein hewani. Contohnya protein nabati itu seperti tempe, tahu, pokoknya yang bersifat dengan kacang-kacangan. Nah, sedangkan untuk protein hewani yaitu bersifat seperti daging, telur, susu. Biasanya ada juga yang mengandung di keju dan mentega. Berdasarkan monomernya, protein juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu protein sederhana, yang kedua yaitu protein konjugasi. Untuk protein sederhana sendiri, contohnya seperti albumin, globulin, dan histon. Untuk protein konjugasi sendiri, contohnya seperti lipoprotein, nukleoprotein, dan glikoprotein. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji senyawa protein dan asam amino. Untuk uji protein sendiri di sini bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama uji dengan buret untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Caranya yaitu protein ditambah dengan NaOH ditambah dengan CuSO4 encer, maka jika hasilnya berhasil, dia akan berubah menjadi warna ungu. Uji yang kedua yaitu uji xanthoprotein. Nah, uji xanthoprotein sendiri ini menunjukkan adanya gugus benzena seperti feniranin dan triptofan. Cara mengujinya yaitu protein ditambah dengan HNO3 pekat, maka akan berubah menjadi endapan putih. Nah, jika endapan putih ini yang berasal dari sini dipanaskan, maka hasilnya akan menjadi endapan kuning. Untuk selanjutnya yaitu uji Milon. Nah, untuk uji Milon sendiri ini untuk mengetahui adanya gugus fenol seperti hirosin. Cara mengujinya yaitu sampel protein ditambah dengan pereaksi Milon, maka akan menjadi endapan putih. Nah, endapan putih sendiri ini jika dipanaskan maka akan menjadi endapan merah. Jadi di sini itu setelah protein ditambah dengan Milon, maka jika positif akan menghasilkan endapan putih. Nah, untuk endapan putih sendiri ini jika dipanaskan dan hasilnya positif mengandung uji gugus fenol, maka endapan tersebut akan menjadi endapan merah. Selanjutnya yaitu adalah uji belerang. Uji belerang di sini yaitu untuk mengetahui adanya gugus belerang. Cara mengujinya yaitu protein ditambah dengan NaOH pekat yang sudah dipanaskan. Jadi NaOH-nya itu sebelum dicampur dengan protein harus dipanaskan dahulu. Nah, terus ditambah dengan CH3COO2Pb, maka jika hasilnya positif mengandung gugus belerang, hasilnya akan menjadi PBS dengan warna hitam. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi protein. Untuk identifikasi protein sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reaksi Sakaguchi. Jika protein ditambah dengan reaksi Sakaguchi, campuran naftol dan natrium hipobromid akan menghasilkan warna merah. Uji ini untuk mengetahui adanya gugus guanidin dalam protein. Reaksi yang kedua yaitu reaksi Hopkins-Cole. Jika sampel protein dicampur dengan pereaksi Hopkins-Cole, kemudian ditambahkan asam sulfat, perlahan-lahan campuran tersebut akan membentuk lapisan di bawah larutan protein hingga terjadi cincin antara kedua lapisan. Uji ini untuk mengetahui adanya gugus indol dalam protein. Untuk pereaksi ninhidrin,
Jika sampel asam amino dan protein ditambahkan dengan pereaksi ninhidrin, akan terbentuk senyawa kompleks yang ditandai dengan warna biru ungu pada larutan. Senyawa kompleks tersebut terbentuk karena gugus NH2 atau gugus asam amino bebas bereaksi dengan ninhidrin. Nah, di sini identifikasinya itu ada reaksinya ada 3 macam. Untuk selanjutnya yaitu denaturasi protein. Denaturasi protein dapat terjadi karena perlakuan berikut. Yang pertama, mencampur protein dengan larutan garam atau NaCl. Sampel protein seperti albumin yang dicampur dengan larutan garam akan mengalami salting out. Hal ini disebabkan karena rusaknya ikatan peptida yang memiliki albumin oleh larutan garam. Jadi ketika sampel protein dicampur dengan larutan garam, maka ikatan protein akan rusak karena larutan garam sendiri itu mengalami salting out. Untuk yang kedua yaitu memanaskan protein. Memanaskan protein berarti menaikkan suhu protein. Suhu tinggi dapat mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofilik nonpolar pada molekul protein. Jadi protein sendiri ini tidak boleh dipanaskan, karena jika protein ini dipanaskan, maka protein ikatan hidrogen dan interaksi hidrofilik nonpolar ini pada molekul akan rusak juga. Untuk selanjutnya yaitu menambahkan alkohol pada protein. Penambahan alkohol pada protein juga dapat merusak ikatan hidrogen, jadi itu dilarang untuk denaturasi protein sendiri. Berdasarkan fungsinya, protein ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu struktur. Struktur ini fungsinya sebagai proteksi, penyangga pergerakan. Contohnya itu seperti kuku, bulu, rambut, kulit, gigi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu enzim. Enzim ini fungsinya sebagai katalisator biologis. Contohnya itu semua jenis enzim dalam tubuh. Selanjutnya yaitu hormon. Hormon ini sendiri berfungsi sebagai pengatur fungsi tubuh. Contohnya yaitu seperti insulin. Yang keempat yaitu transport. Fungsinya sebagai pergerakan antar senyawa atau intrasel. Contohnya seperti hemoglobin. Yang kelima yaitu pertahanan. Pertahanan sendiri ini untuk mempertahankan diri. Contohnya seperti antibodi. Jadi protein itu memiliki fungsi besar di dalam tubuh. Yang keenam yaitu racun. Racun ini fungsinya sebagai penyerangan. Fungsinya sebagai penyerangan, contohnya seperti ada di bisa ular dan bisa laba-laba. Jadi ketika kita terkena gigitan ular atau gigitan laba-laba, protein itu memiliki nggak usah dipotong. Nah, yang terakhir yaitu kontraktil. Kontraktil sendiri ini fungsinya sebagai sistem kontraksi otot. Contohnya di aktin dan miosin. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang asam amino dan protein dari saya. Apabila perkataan saya ada yang salah atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.